Halo Mbak Angel dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sejarah psikologi klinis dari buku Pomeranz. Selamat menyimak. Ilmu psikologi kaya akan sejarah dan akar-akarnya dapat ditelusuri kembali ke beberapa filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Psikologi klinis mulai dikenal pada tahun 1896 dan pada tahun 1907 istilah psikologi klinis ini semakin dikenal di kalangan masyarakat. Sebelum istilah psikologi klinis dikenal, ada beberapa figur yang mencoba membantu orang-orang yang sakit mental menjadi lebih baik. Orang-orang yang sakit mental pada tahun 1700 dan 1800-an dijauhi dan diperlakukan dengan buruk. Pada waktu ini, beberapa tokoh mengenalkan dan berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang sakit jiwanya. Berikut adalah tokoh-tokohnya. Di Inggris pada saat itu, orang yang memiliki penyakit mental ditempatkan di tempat yang tidak layak dan diperlakukan dengan brutal. Melihat hal tersebut, William Tuke mendirikan York Retreat, pusat pemulihan bagi orang yang memiliki penyakit mental. Di sana semua pasien diperlakukan dengan manusiawi dan layak. Philippe Pinel merupakan pembebas orang dengan gangguan jiwa di Prancis. Pinel berhasil mengeluarkan para orang dengan gangguan jiwa dari penjara bawah tanah di Prancis, di mana mereka lebih dianggap sebagai narapidana. Ia berhasil meyakinkan orang-orang yang seumuran dengannya bahwa orang dengan gangguan jiwa bukanlah orang yang dirasuki. Pinel membuat institusi di mana para orang dengan gangguan jiwa diberi makanan dan perawatan yang baik. Pada tahun 1806, Pinel membuat buku yang berjudul Treatise on Insanity. Elliot adalah dokter di Connecticut tahun 1800. Saat itu banyak orang yang malu dan menyembunyikan pasien sakit jiwa, tapi ia bertekad merawatnya. Berkaca pada usaha Pinel dan bantuan teman-temannya, Todd pun mendirikan retreat di Hartford, Connecticut pada 1824. Semua pasien selalu dirawat sebaik mungkin dengan berfokus pada kekuatan pasien daripada kekurangannya. Pasien pun boleh memberi masukan untuk pengobatannya. Kesuksesannya ini membawa dunia RSJ lain di Amerika Serikat. Dorothea Dix yang lahir pada tahun 1802 dan meninggal pada tahun 1887 merupakan pendiri dari 30 institusi negara untuk orang yang berkebutuhan khusus di seluruh Amerika, bahkan Eropa dan Asia. Tindakan ini diawali dengan keprihatinan terhadap orang yang berkebutuhan khusus yang sering dikirim ke penjara karena kurangnya fasilitas sosial untuk menampungnya. Lightner Wilmer menerima gelar doktor di bidang psikologi pada tahun 1892 dan mendirikan klinik psikologi pertama di Universitas Pennsylvania. Ia sering menjadi pembicara tentang klinik psikologis dan menekankan bahwa psikologi klinis dapat diterapkan pada orang dewasa dan anak-anak. Ia menulis jurnal ilmiah pertamanya, The Psychological Clinic, dan menjadi orang yang berpengaruh di bidang psikologi klinis. Dengan banyaknya jenis penyakit mental, maka harus diberi label secara formal untuk memudahkan diagnosa. Orang yang menjadi pionirnya adalah Emil Kraepelin. Ia banyak menemukan istilah-istilah untuk penyakit mental. Penggolongan ini yang akhirnya memunculkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM. DSM ini mengalami banyak revisi karena semakin banyak muncul istilah-istilah baru. Tahun 1905, Binet dan Simon membuat Binet-Simon Scale untuk membantu pemerintah Prancis. Westermann merevisi tes ini yang kemudian dikenal sebagai Stanford Binet Intelligence Scale. 1939, David Wechsler membuat tes untuk orang dewasa yang dinamakan WISE. 1949, Wechsler mengeluarkan tes untuk anak-anak yang dinamakan WISC. 1967, Wechsler membuat tes untuk anak-anak yang lebih muda dengan nama WPPSI. Tes mental pertama kali dicetuskan ke pada 1890, lalu muncul tes proyeksi seperti Rorschach dan TAT. Keduanya meminta subjek mempersepsikan stimulus ambigu yang ditampilkan, lalu kemudian dianalisis jawabannya. Tes kepribadian objektif diantaranya adalah MMPI berisi 550 pernyataan benar salah yang telah direvisi menjadi MMPI-2 dan MMPI-A versi remajanya. Ada juga Neo-Personality Inventory seperti Neo-PR dan Neo-P3. Saat ini, asesmen kepribadian banyak digunakan dalam seleksi pekerjaan dan juga forensik. Psikoterapi berawal dari upaya menyembuhkan pasien yang menderita penyakit jiwa berabad-abad dan dianggap mistik. Penyembuhan yang dilakukan tidak manusiawi seperti mengisolasi, mengikat, dan lainnya. Teknik yang dilakukan seperti hipnosis, pendekatan yang berdasarkan kasih sayang, teknik berbicara, dan lainnya. Semua teknik ini merupakan dasar dari pengembangan psikoterapi oleh banyak ilmuwan. Pada tahun 1917, Asosiasi Psikolog Klinis Amerika didirikan dan dialihkan ke bagian klinis dari APA. Tahun 1949, konferensi Boulder berlangsung dan ditekankan bahwa praktik dan penelitian adalah aspek penting dari pelatihan psikologi klinis. Pada tahun 1953, APA menerbitkan kode etiknya dan mulai pada saat itu, profesi klinis berkembang pesat.